Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tuntunan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, kita melanjutkan dalam bab takwa, dalam bab meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ayat yang sebelumnya dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari surat Al-Anfal ayat 29, wa qala ta'ala in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau seandainya Anda bertakwa kepada Allah taala, takwa itu banyak macamnya. Ada takwa dalam kesabaran ketika diuji oleh Allah Ta'ala. Ketika diberikan nikmat, maka takwa yang paling pas adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada takwa ketika diberi pas oleh Allah Ta'ala, menerima qadha dan qadarnya Allah Ta'ala. Itu mesti ono. Makanya kemudian ada qanaah, ada kemudian sabar, dan ada syukur kepada Allah Ta'ala. Nah, sabar dan syukur ini akan selalu mengikuti takwa, saling beriringan. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan in tattaqullah, kalau Anda bertakwa kepada Allah Ta'ala, yaj'al lakum furqana, dijadikan oleh Allah Ta'ala ada benteng yang itu bisa menjadikan kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tersaring, tiba-tiba tersaring dengan sendirinya. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala pun menunjukkan bahwa orang itu akan cocok dengan cara berpikir orang yang didekatinya. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal ini menjelaskan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung, din itu bisa berarti kebiasaan, din itu bisa berarti cara berpikir, din itu bisa berarti agama, din itu bisa berarti hobi. Din semua. Maka orang akan tergantung dengan kebiasaan, dengan cara berpikir, dengan hobi, dan dengan agama orang yang diikutinya. Biasa kumpul ambil maling, sisi nyolong. Loh, nek kalau imannya tidak kuat sisi nyolong. Tuh, kalau imannya kuat tidak ada masalah. Kalau imannya kuat tidak ada masalah. Nek imannya tidak kuat. Nah, maka kemudian di dalam hal ini contoh yang paling populer itu kemudian ada Nabi Harun, Nabi Yahya alaihissalam dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dan Nabi Yahya ini kemudian karena satu zaman, maka kemudian setiap kali berdakwah bagi tugas. Nabi Yahya alaihissalam kalau masuk ke suatu kota cari aina atqan nas, aina khiyarun nas, mana orang yang baik-baik. Begitu Nabi Isa beda, kata Nabi Isa aina syirarun nas, mana tempat orang yang rusak. Tambah golek sing rusak. Ngene ustaz kok mlebu disko tambah disalahno ngene. Ada dua macam. Nah, maka dai dalam hal ini ada dua macam. Ada yang bermacam seperti Nabi Yahya dan ada yang modelnya seperti Nabi Isa. Asal Nabi Isa ini jarang. Iki sing rodok soro. Kadang-kadang dianggap tabu oleh sekarang. Oleh orang-orang sekarang dianggap tabu. Ustaz kok mlebu diskotik. Ustaz kok mlebu gojek kok ngono-ngono. Loh, kalau memang kuat imannya tidak ada masalah. Tapi nek tidak kuat aja dicoba. Nah, jelas kan. Nanti kemudian dakwah nang penjara, kemudian dakwah kok dhisik. Kalau imannya kuat tidak ada masalah Anda, tapi kalau imannya tidak kuat, katut buyar. Oh iya, lu gua ambil arek sing mendem-mendem, enggak gampang lho kok ngono iku.
Nah maka kemudian model yang seperti Nabi Isa alaihi salam ini, Nabi Isa heran kepada Nabi Yahya, kenapa Anda kok cari orang yang baik-baik? Kata Nabi Yahya, saya mau ibadat dengan tenang, kumpul di masjid, pengajian enak. Usah model aku ini enak. Begitu pengajian, soalnya sing ngrungokno di sana aman. Tapi begitu kemudian nyoba sing Nabi Isa durung tentu iso sabar. Tapi mulai pengajian assalamualaikum warahmatullahi diskoti iki nek disawat botol bir ambek wong-wong buyar akhirnya. Maka kemudian dakwah yang paling gampang memang modelnya seperti Nabi Yahya, membaikkan orang yang baik itu lebih mudah daripada membaikkan orang yang salah. Itu repot. Genak mau sing memang memintarkan orang yang sudah pintar itu gampang. Makanya akhir sekolah sing telek koyo ngono. Telek orang yang kemudian anak yang berbakat kemudian dicetak jadi lebih berbakat lagi. Kan bisa nek koyo ngono gampang. Terus dianggap sekolah hebat luar biasa karena kemudian bisa menjadikan anak ini cerdas. Mungkin dia wis pinter, memang bibite bapake pinter wis ana. Ane ana kok goblok luar biasa iso dadi pinter luar biasa siji. Iku sing sangar sakjane. Cuma gara-gara model seperti ini jarang dilihat. Model seperti ini jarang dilihat. Orang justru melihat, pokoknya nek pondok itu berarti kadang-kadang kan seperti itu. Pokoknya nek mlebu pondok itu berarti arek ngopong baru di pondok, harus di pondok. Maka kata kiai saya, ya Allah, repot. Orang mendirikan pondok itu repot. Karena kadang-kadang orang yang memang sudah tidak kuat didik anak itu dilebokno nang pondok. Akhirnya prestasi anak yang pintar-pintar sing mlebu pondok ketutup gara-gara anak sing ngokong-ngokong iki mau. Begitu mlebu pondok iki opo? Iki mantan wong sing tau mendem, tau gawe narkoba, tau nang pondok kabeh. Akhirnya orang yang pintar-pintar masuk ke pondok gak ketok sama sekali. Hatta juara. Walaupun juara, wah mari toko pondok gak lama kayak ngono, terus apa Mas kayak ngono. Makanya kemudian membedakan yang seperti itu penting. Makanya kemudian pentingnya furqan itu ada di sana. Begitu orang bertakwa kepada Allah Taala langsung bisa ngiris mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah maka kemudian ketika Nabi Yahya alaihissalam ditanya, kenapa Anda kok cari orang baik? Saya mau ibadat yang tenang dan enaknya kumpul sama orang baik. Saya tidak bakal katut kemudian masalah-masalah yang seperti itu. Masalah-masalah yang berat tidak ada. Terus paling eker-ekeran antara orang dalam, terus podo-podo ahli masjid itu mau eker-ekeran. Paling lah eker-ekeran madhab. Eker-ekeran mentok-mentoki madhab nang kene. Nah, paling mentok. Tapi tidak sampai kemudian eker-ekeran antara sembayang dan beda sembayang, tidak. Pokok eker-ekeran antara sholat, sebenggan, anti masker, anti tidak wis iku ae sini kayak eker-ekeran lah bahan koyo ngono-ngono ae, enteng-enteng sebetulnya. Nah, ini memang cara dakwah paling mudah sebetulnya, cara dakwah paling mudah. Maka kemudian ditanya oleh Nabi Yahya, dan Anda kenapa kok cari aina sirorun nas? Mana tempat orang yang rusak-rusak? Maka kata Nabi Isa alaihi salam, saya ini diutus oleh Allah Ta'ala bahwa kita Nabi Yahya alaihi salam tidak bawa kitab, ikut syariatnya Nabi Isa. Saya disuruh bawa kitab, disuruh mengajarkan yang baru. Dan nek wong lawas kemudian diajari akeh sing pinter. Nek ahli masjid diajari wis enak kabeh, gampang ngajarine. Asing perlu diajari sing gak mlebu nang masjid. Sing gak mlebu nang masjid itu sing loro. Itu kemudian. Jadi untuk mengeluarkan orang dari dalam masjid keluar itu gampang. Mlebokno wong teko njaba nang jero itu sing loro. Ini yang sulit. Kalau cuma sekedar salah kafir mlebu neraka, gampang nek ngono. Gampang nek ngono. Yang sulit itu memasukkan orang yang ahli neraka nang surga itu sing loro. Itu yang sulit. Nah maka kemudian ini sudah garapan, ini sudah kerjaan sendiri sudah. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, saya ini diutus oleh Allah Ta'ala sebagai Nabi dan Rasul, bawa ajaran, bawa kitab sebagai posisi dokter. Dimakani tabib. Saya ini posisinya sama seperti dokter. Dokter kumpul ambil wong waras-waras, dasal fulus. Tidak kerja sama sekali, tidak kerja. Oh sing dikumpul ambil wong sing sehat-sehat. Begitu mlebu rumah sakit ngurusi Covid oke, langsung sugih. Beda. Maka kemudian memang bukan prioritasnya bukan kemudian uang. Prioritasnya adalah ilmu. Di mana-mana ada itu prioritasnya ilmu. Nah maka kemudian kata Nabi Isa alaihissalam, di mana-mana yang diobati itu orang sakit. Nek wong wis waras terus mlebu masjid aman insyaallah, aman. Gampang genakno.
Tapi mungkin sing ndak tahu nang masjid terus kemudian mau didakwai, ini repot. Ini yang sulit. Perlu dijak jagongan dhisik, dijak ngopi dhisik, ayo budal nang masjid iki soro. Sing model kayak ngene iki lho soro, sing wis mlebu nang masjid gampang. Nah, maka seperti itu Allah Ta'ala menjadikan orang yang bertakwa langsung punya pisau untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Maka Allah Ta'ala menjelaskan tidak sampai sana, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah Ta'ala akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang sebelumnya, wa yaghfir lakum, dan diampuni oleh Allah Ta'ala, wallahu dzul fadlil azim, dan sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas karunia-Nya azim, dan Allah Ta'ala maha mulia. Kemudian Allah Ta'ala hadis yang pertama yang dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari hadis yang pertama, amal hadisul awal an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qila ya Rasulullah man akraman nas qala atqahum qalu laisa an hada nas'alu qala fa Yusuf nabi Allah ibnu nabiillah ibnu khalilillah qalu laisa an hada nas'alu qala fa an ma'adinil arab tas'aluni khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islam idza faqahu, muttafaqun alaih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan pada saat itu beberapa sahabat kumpul di hadapan Rasulullah mengadakan pengajian. Ya Rasulullah, mereka tanya siapa orang yang paling baik, orang yang paling mulia. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu orang yang paling mulia atau yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Mulia itu bukan ditentukan oleh kaya atau tidak, itu hanya pandangan duniawi saja, dan itu bisa hilang. Bapak isugi, anak langsung melarat. Begitu bapak sampai kemudian jadi bangkrut, anaknya melarat erat, tidak dihormati di sana. Tapi kalau seandainya orang yang bertakwa, orang baik, bapak ini ahli masjid luar biasa, anak kecipratan. Tapi nek bapak isuge luar biasa terus bangkrut, akhirnya sing dicelatuh iki dhisik bapak isuge luar biasa mari bangkrut, sing ditutup ambek mari bangkrut. Mulia wis sudah tak mulia sama sekali. Tapi begitu orang mulia beda, sampai ke anaknya, sampai ke istrinya, semua keluarga akan mendapatkan imbas kemuliaan. Ahli masjid, wong doyan sembahyang, orang ahli puasa, orang ahli zikir, ahli sedekah itu mesti kena imbasnya. Iku kon ngerti dulure iku luar biasa, sedekah istimewa. Lu seje. Orang yang ahli ibadah itu punya posisi sendiri di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan manusia pun seperti itu. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, tentu yang pertama at-taqwa, yang paling bertakwa itu adalah orang yang paling mulia. Maka kemudian mereka mengatakan, qalu laisa an hadza nas'al, bukan ini yang kami tanya ya Rasulullah. Sing paling mulia, bin sapa sing paling mulia ini? Maka kata Rasulullah SAW, kalau seperti itu maka Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu nabi bin nabi ibnu Khalilillah, anaknya orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Tidak ada sing kaya ngono. Nabi Sulaiman punya ayah Nabi Daud selesai. Karena para nabi itu punya anak kadang-kadang sudah selesai. Tapi beda dengan Nabi Yusuf alaihi salam CJDW. Karena memang yang diminta oleh Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan orang yang ada di belakang saya ini adalah orang yang kemudian ngeramut agama. Kalau kita khawatirnya agama, insya Allah kena anak Nabi Allah Ta'ala. Tapi nek sing dipikir tukune, sing dipikir fulus, ya Allah, ini ndak duwe anak tuku sakmene gede terus ya apa? Oh, anak kedonyan. Alamat. Kenapa? Belum apa-apa sudah memikirkan, ya Allah, dunia saya ini banyak. Dan saudara-saudara ini kira-kira nek aku ndak duwe anak iki terus tibonan dulur-dulur terus bojoku nang apa? Sing dipikir durung-durung dunya, alamat tamak luar biasa anaknya. Nah, tapi kemudian Allah Ta'ala menunjukkan Nabi Ibrahim yang dipikirkan anaknya adalah orang yang kemudian mendirikan agama, orang yang kemudian meneruskan agama ini. Makanya kemudian ketika mendoakan Makkah, ya Allah, wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayat.
minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, utuslah kepada mereka ada seorang nabi siapapun itu yang kemudian membacakan ayat-ayat Anda dan mengajarkan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kitab dan hikmah dan selanjutnya. Terus yang dikhawatirkan itu kalau seumpama agama itu hilang. Sama Nabi Zakaria alaihi salam ketika kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Maryam itu, Allah Ta'ala menjelaskan doanya Nabi Zakaria, ya Allah, kalau seumpama inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiya wa inni khiftul mawaliya min wara'i. Ya Allah, saya takut kalau di belakang ini sudah tidak ada orang yang meneruskan. Bagaimanapun murid dengan guru bisa berbeda pendapat, tapi nek anak bapak insya Allah mental, siji. Walaupun mirip-mirip murid sampai guru ini tetap kadang ono beda, beda kalau anak langsung ilmunya langsung cerm. Masih gak diajari langsung ambil bapak, dia cuma ngurung-ngurung langsung menetes, ilmu itu netes. Makanya yang diharapkan oleh Nabi Zakaria, ya Allah, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqir. Ya Allah, saya takut di belakang ini gak ada orang yang meneruskan agama. Oh, muridnya. Lu Nabi Zakaria itu ngajar, cuma beda. Murid pengajian ini paling teko seminggu sepisan, 2 minggu pisan, kadang-kadang saulan sepisan. Tapi nek anak selama mereka dibawa terus ilmune netes, siji teman, beda. Nah, maka Allah Ta'ala pun menunjukkan dalam dagang modelnya sama seperti itu. Dalam dunia dagang modelnya kayak ngono. Ngajari pegawai, ambil ngajari anak, siji, pasti orang siji. Murid ambil guru pasti orang siji. Ada nanti yang berbeda cara. Tapi nih anak langsung juga tuh bapak siji, langsung kayak netes, kayak banyu netes. Maka kemudian yang dipikirkan oleh Nabi Ibrahim, ya Allah, saya berharap nanti akan ada yang meneruskan, yang dipikir agama. Siapa yang meneruskan agama? Nah, akhirnya kemudian Allah Ta'ala menurunkan dari Nabi setelah Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihi salam. Jalurnya panjang Jalurnya Nabi Yusuf itu Nabi bin Nabi. Nabi Yusuf punya ayah Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Rasul punya ayah Nabi Ishak, Nabi Rasul punya ayah Nabi Ibrahim, Nabi Rasul Khalilullah. Api teman nasabnya. Bagus luar biasa. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kalau seandainya Anda bilang nasab, maka yang paling mulia tentu Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian mereka mengatakan laisa an hadza nas'al, bukan ini yang kami tanya, ini loh di antara kita. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan qala fa'an ma'adinil arab tas'aluni, berarti Anda tanya tentang kabilah-kabilah Arab. Iya ya Rasulullah. Nah, maka Rasulullah SAW tetap mengatakan khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Orang yang mulia pada masa jahiliyah maka bisa menjadi mulia pada masa Islam. Syaratnya idza faquhu, tetap takwa, kalau ngerti agama. Dhisik waktu nang zaman jahiliyah dia orang yang mulia luar biasa, tapi begitu mlebu Islam begejekan, enggak mulia sama sekali, rusak. Nah, model seperti Abdullah bin Ubay itu bukan orang yang kemudian tidak terpandang, justru dia mau jadi kepala. Dia itu awalnya akan menjadi kepala Madinah, kepala yang ada di Madinah. Apa jadi wali kota di sana nih. Tapi karena Rasulullah masuk, masalahnya yang tidak bisa diselesaikan oleh Abdullah bin Ubay ini perselisihannya antara suku Aus, suku Khazraj dan ya orang-orang Yahudi, wong Yahudi. Tidak mari-mari kira-kira terus ini. Tak selesai perangnya yang ada di Madinah. Begitu Rasulullah masuk, selesai perang itu tahu. Buyang, dak tutup otaknya Abdullah bin Ubay tidak sampai ke sana, tidak membayangkan sampai di sana. Rasulullah sampai nangkur, makanya diberikan oleh Allah Ta'ala wahyu dewe, diberikan oleh Allah Ta'ala kecerdasan luar biasa.
Umpama ada satu suku musuh dengan satu suku yang lain, ono iki musuh sama suku A, musuh sama suku B, subhanallah. Yang dijadikan perantara oleh Rasulullah adalah orang-orang muhajirin. Jadi tidak langsung iki dadi dulur iki itu eker-ekeran ndak mari-mari. Digawe besan. Digawe dulur-dulur model besan. Sungkan kayak ngono iku. Sungkan subhanallah. Wong kira-kira teman luar biasa aneh ternyata seneng ambil anak iki lu kan seneng terus kayak yo opo maneh besan siji subhanallah dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan orang-orang yang ada muhajirin. Orang muhajirin satu dengan yang lainnya tidak ada masalah, maka dipersaudarakan oleh Rasulullah. Satu dimasukkan suku Aus, satu dimasukkan suku Khazraj. Lu iki gak ono perkara. Satu saudara ini tidak ada masalah. Maka kalau mereka berhubungan, aku tak hubungin nang gunung, aku tak hubungin nang gunung. Tak gampang. Akhirnya kemudian mereka punya perantara untuk ngomong. Antara suku Aus dan suku Khazraj ini punya perantara untuk ngomong. Lama-lama tanpa perantara mereka ngomong sendiri. Selesai masalah. Saya kira-kira maneh. Ini beres. Begitu kemudian orang eker-ekeran, begitu tadi besan. Begitu tadi besan. Mau enggak mau mesti ngomong. Gelem tak gelem mesti kok suwe-suwe guyu pisan. Baik, alhamdulillah. Ngono, paling ndak ngono. Sik jero sik mangkel si anak aku dhisik tau dikemplang ambek piye. Tapi ngomong tetep. Bagaimanapun SBS ya tetep ngomong. Tetep ngomong, ndak mungkin terus ketemu bidek meneng tok ndak mungkin. Mesti ada omongan. Nah, maka kemudian cara model Rasulullah mempersaudarakan itu seperti itu. Nah, maka kata Rasulullah SAW, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Orang yang mulia yang Anda pilih di zaman jahiliyah termasuk adalah orang yang bisa punya potensi mulia di dalam Islam. Syaratnya idza faquhu, kalau mereka mengerti agama. Tetap patokannya takwa. Hadis yang selanjutnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifakum fiha fayanzura kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa'i rawahu Muslim. Hadis yang kedua dari dari Al-Khudri radhiyallahu anhu menjelaskan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini manis luar biasa dan keijo-ijoan, tambah senang. Semakin orang nyari semakin senang. Tambah boleh dunia itu tambah senang, subhanallah. Koyo aneh sepertinya. Walaupun aslinya tidak, tetap mereka itu stres. Banyak artis-artis yang sampai karirnya luar biasa. Itulah di barat itu. Orang-orang yang sampai karirnya luar biasa, kaya luar biasa, bunuh diri. Sing sugi-sugi mati bunuh diri. Yang kemudian dikira popularitas yang utama, penyanyi yang terkenal luar biasa, mati bunuh diri. Lu akeh kok ngono itu. Terus dari mana patokan bahagia itu yang ada di mana? Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan dunia ini sebentar dan kemudian manis luar biasa, menipu dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah mata'ul ghurur. Kesenangan yang menipu sebentar, gak suwe, senengnya cuma setahun, 2 tahun, mari ngelune bertahun-tahun. Orang senengnya cuma sampai kemudian umur 60 tahun, ono masalah maneh, ape mati, subhanallah terus. Ini akan silih berganti terus. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan wa innallaha mustakhlifakum fiha, dan sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengganti kalian. Nanti akan ada masa berganti, akan ada giliran. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikian kata Allah Ta'ala, hari-hari itu akan kami ganti. Yang dulu masih sehat dikira apa sehat sampai loro. Begitu loro dhisik waktu sehat ditakoni oleh Allah Ta'ala, kapan syukur? Dibuat untuk apa sehatnya? Itu sakit baru kerasa di Allah. Dikasih oleh Allah Ta'ala masa muda terus berjalan sampai tua. Begitu tua sudah enak kabeh wisangan dhisik pas enom digawe apa nome.
Orang kemudian di saat orang dikasih waktu longgar oleh Allah Ta'ala sampai kemudian jadi sibuk luar biasa. Begitu tutup mangleset, alhamdulillah iso ngleset. Dhisik pas waktu nganggur digerobong nganggur. Nah itu semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala akan menjadikan kalian khalifah tapi gantian. Nanti akan ada saatnya ganti orang lagi. Fayanzuru kaifa ta'malun. Dan Allah Ta'ala akan melihat apa yang Anda lakukan. Pas jadi pengurus, pas jadi orang yang memimpin keluarga, orang yang memimpin rumah tangga, orang yang memimpin anak-anaknya, memimpin RT, jadi RW, segala macam ditelur oleh Allah Ta'ala. Di saat Anda memimpin itu apa jasa Anda? Bukan apa yang bisa masuk ke saya, bukan jasa Anda itu apa. Sing iso mbotokno iku apa? Ilmu Anda yang Anda keluarkan untuk itu apa? Nah itu yang kemudian ditanya oleh Allah Ta'ala. Di saat Anda jabat, kebaikan apa yang Anda keluarkan untuk umat. Maka kemudian Rasulullah SAW menyuruh hati-hati, fattaqud dunya, hati-hati terhadap dunia. Karena ini akan bisa sangat menipu. Wattaqun nisa, dan hati-hati terhadap urusan wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Karena sesungguhnya fitnah pertama dari Bani Israil itu mesti wong wedok. Nek wis ate urusane wong wedok iso tukaran, eker-ekeran, tawuran, tarok dan lain sebagainya. Kalau sudah urusannya perempuan, semua urusan bisa jadi halal, tidak boleh diatur. Allah Ta'ala menyuruh wanita itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok, kata Rasulullah. Maka kalau ngeluruskan pelan-pelan, kalau Anda keras cerai, kalau seandainya Anda biarkan mereka tetap dalam kebengkongannya, jadi mesti dikenakno. Diculno bleng, ndak dituruti terus ya ndak, ada masanya. Makanya saya itu berkali-kali ngomong sama istri saya, suhulan Ustadz itu ndak kayak suhulan sing lain kerjaan ada bayaran gajian iki ndak, ngisi oleh ndak ngisi ndak oleh, kadang-kadang ya alhamdulillah. Makanya kemudian pokok ada makan ada puasa semenuai, jadi dianggap enteng, enak. Hidup kalau dibuat enteng enak, mesti diarahkan. Biasa, kadang-kadang kemudian ya biasa. Ini kemudian cerita dari orang-orang. Kadang-kadang nuntut status biasa. Kayak ngono iku wong wedok. Kayak ngono iku wong wedok. Makanya dikon ngencengno. Nek dak dikon ngencengno berarti kalau masalah. Loh kalau disuruh ngencengno berarti ada masalah. Berarti ada masalah. Kadang-kadang harus gini sakit biasa kabeh hari kayak ngono. Semua orang perempuan itu sama seperti itu. Makanya disuruh meluruskan. Nah, kabeh dituruti, ada masanya. Ada masanya dituruti, ada masanya enggak dituruti. Pokok dinikmati saja. Jadi beres. Hidup itu enak, dibuat tenang, luar biasa. Makanya kemudian disuruh hati-hati karena sesungguhnya fitnahnya Bani Israil pertama mesti masalah wong wedok, dan ini jalurnya luar biasa, ini efeknya luar biasa. Makanya kemudian Allah Ta'ala sampai mengajarkan orang yang kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala, wa minhum may yaqulu rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berikan kami diberi oleh Allah Ta'ala hibah itu beda dengan kemudian apa yang kita usahakan. Namanya hablana itu dikasih oleh Allah Ta'ala hadiah. Ono wong sing ibadah kena bojone ganyang luar biasa. Ganyang gak karu-karuan. Ada. Dan itu saya temui. Subhanallah. Ada guru saya, termasuk guru saya. Itu kemudian orang taat ibadah luar biasa. Hafal Quran, duduk enggak hafal Quran. Dan dia berkali-kali mimpin khataman Quran itu diisi mimpin. Hafal Quran, alim teman. Bojone ya Allah. Iku sekali jerit kerungu mulai pucuk makur sampai pucuk makur. Lu iku bengok terus nang omah ngono iku ya suwah banget. Tak delok ya Allah. Ini kok suwah dari karu-karuan.
Makanya kemudian orang ketika dikasih oleh Allah Ta'ala istri yang soleh itu syukur-syukur teman. Karena gak kabeh oleh kayak ngono. Tak kabeh oleh kayak ngono. Ono sing bojone alim luar biasa, bojone gawan yang luar biasa. Ayo, sing wedok ganyang luar biasa. Ada yang kadang-kadang suaminya ganyang luar biasa, sing wedok taat luar biasa. Makanya kemudian model seperti itu namanya hibah. Beda, hadiah dari Allah Ta'ala. Kadang dikei, kadang gak dikei. Bukan berdasarkan amal ibadat Anda. Gak mesti. Kadang-kadang ibadatnya kenal luar biasa. Loh kalau Anda bilang, itu tergantung amal ibadat masing-masing. Nenek ini. Ini sebetulnya nenek. Kok enak kan oleh bojoku ngono. Bojoku ganyang luar biasa. Terus dijawab sama dia, tergantung amal ibadah masing-masing. Nenek sebetulnya. Omongannya itu nenek. Kenapa? Kalau Anda bilang tergantung amal ibadah masing-masing, kurang kena opo nabi yang terdahulu. Loh itu di sana ada Nabi Nuh alaihi salam. Allah Ta'ala menjelaskan wa daraballah, dan Allah Ta'ala memberikan contoh orang yang kemudian dua orang yang dididik oleh dua orang yang baik, dua wanita yang dididik oleh dua orang yang baik luar biasa. Kanata tahta abdain min ibadina sholihain. Keduanya berada di dalam naungan hamba kami yang soleh. Nek kok Nabi dibanding Nabi Nuh, yo atuh teman, atuh. Dibandingkan dengan Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihi salam. Ibadatnya luar biasa. Nabi, Rasul. Tapi bojone ganyang luar biasa. Saya bisa bayangkan. Ternyata sing model kayak ini. Memang enggak banyak. Rata-rata karena Allah Ta'ala kasihan sama kita. Nek kita itu orang yang soleh kemudian dikasih istri yang solehah juga. Itu normal. Cuma jangan sampai kalau ada orang yang kemudian nasibnya bukan seperti kita, terus bojone ganyang luar biasa, terus kita ngenyek. Kok gak tahu sembahyang. Loh, bisa jadi dia itu orang ahli sholat, bisa jadi dia orang ahli sedekah. Cuma memang dikei cobaan ngono ambil Allah Ta'ala, itu jadi lompatan, jadi batu lompatan, jadi cobaan. Kan dicoba nang bojo, dicoba nang anak, dari dicoba nang anak, dicoba nang tonggoe, ganyang luar biasa. Kayak dicoba nang tonggoe, dicoba nang mesti akeh nek ngono iku. Banyak di tempat kerjanya, ono wong sing suka nyolong, ono sing ngentip, ono sing ahli ngrasani, akeh. Jadi dalam hidup itu mesti banyak cobaan. Tinggal Allah Ta'ala yang ngasih pilihan kepada kita. Anda saya uji dari istri, Anda saya uji dari anak, Anda saya uji dari tetangga, Anda saya uji dari bos yang ganyang luar biasa. Tak uji Anda anak buah yang ganyang luar biasa. Itu sece. Dan itu Allah Ta'ala ngasih sendiri. Jadi bukan tugas kita untuk ngenyek. Mangkan netale pegawai, netale bojo itu sing genah. Mungkin telek tidak kena, telek wis kena. Memang cobaan yang kayak ngono sana. Memang beda. Nah maka kemudian model yang seperti ini Allah Ta'ala memberikan ada beberapa yang kemudian tidak diberikan oleh Allah Ta'ala hadiah itu tadi. Diberikan oleh Allah Ta'ala yang lebih hebat. Model kayak ngono itu ada dicontoh kan seru. Kalau kita kemudian sing lanang api, sing wedok api, anake api itu biasa. Tapi nek sing lanang sabar luar biasa, sing wedok cerewet gak karu-karuan, terus anak apal Quran itu luar biasa. Itu baru tadi cerita nek ngono iku bojone ganyang luar biasa. Kok iso anak iku apal Quran, diceramahi terus lho ambek emake iku. Kupinge dublek tamane. Subhanallah. Lah itu kemudian tadi cerita sing seru kayak ngono iku mau. Disetel sama Allah Ta'ala modelnya memang seperti itu, tidak sama. Nah maka kemudian Allah Ta'ala pun menjelaskan di dalam hal itu bahwa orang itu harus mendidik dan itu mesti pelan-pelan. Makanya kalau Rasulullah SAW menjelaskan ibarat bengkok, nek kon jarno dia tetap dalam kebengkokan, kon turuti terus tetap kayak ngono tambah kali syukure. Dan itu ada kasus, subhanallah. Saya baru tadi dengar ada orang punya istri kemudian sudah cerai. Orang punya istri kemudian sudah cerai. Subhanallah. Ini orang kerjanya di luar negeri. Tidak ngerti tidak ngerti masalah Indonesia deh. Pokok kerja ngirim duit nang bojone, ngirim duit nang anak, punya anak. Subhanallah. Kemudian ditanya, saya ini ngasih, dia konsultasi sama masih keluarga sama saya. Dia konsultasi. Aku bikin yang kayak duit kurang tak?
Loh, di Indonesia ini standarnya berapa? Karena di kerja di luar negeri tidak ngerti. Di Indonesia ini standarnya kalau ngasih nafkah itu berapa? Loh kan biasanya yang ke Ibiro. Loh saya itu kalau ngasih dikurskan ke Indonesia itu sekitar 20 juta per bulan. Per bulan. Iku sik jaluk syukuri sih ana sing wedok. Si atik njaluk ngene. Eta. Kon 20 juta. Tawar, ya Allah. Jadi kata-kata yang masih keluarga saya ini, kini 500.000 untung. oleh 500.000 untung. Oleh 500.000 untung. Iku gawe wong loro. Lho kan iku 20 juta, cuma gawe bocah mbek anak. Iku saya ngomong kurang sih anak. Yo siapa ya? Ya siapa? Ya Allah ya. Gak iso ngomong, sampai gak iso ngomong. Ketenggengen. Ya opo? Kok ono populasi menungso koyo ngono iku ya Allah. Gak tutup utang. Gak tutup. Karena yang dibayangkan sama dia di daerah Timur Tengah memang nafkah itu banyak luar biasa. Memang nafkahnya banyak luar biasa. Si jambi ini. Jadi yang dibayangkan dia mungkin 20 juta itu sekurang. Yo buta warang. Lho kok nangkon itu mangan opo? Lho di sana dia sampai ngirit-ngirit lho. Di sana itu dia sampai ngirit-ngirit. Kalau makan lho, demi ngiritkan kepada istri dan anaknya. Tutuk kini data digesing ndak. Wah, ya kirim salam kon. Salam milih lawang. Itu tanya ke saya. Terus siapa Ustaz? Kandanono, salam milih lawang. Nek lawange kayak ngono, soro benak lho. Dilihat dari bibitnya kok ngono pisan. Ambil mertua ya kayak ngono pisan. Jadi dijanjeni. Memang kesalahannya dia mungkin karena terlalu terbuka juga. Jadi dia janjeni, "Pak, kok tak hajikno, kok tak hajikno." Ngomong dihajikno terus. Akhirnya ditagih, walaupun sudah cerai ini mau, akhirnya ditagih. "Wah, aku hajikno." Nendak yo mentakane wae to gendeng wae. Waduh iki aduh wis repot ngomong ya apa iki? Iki sak mertua iki sen rodok iki nek ngene cara iki. Waduh, salah milih lawan ngono wae. Salah milih lawan. Sudah suruh ganti saja. Repot di opo coro. Karena memang sudah cerai, aman wis insyaallah aman. Cuma nek diterusno kok ngene, bahaya ngono. Untungnya sudah cerai. Sisi ndak kuat pisan. Mbok wis kerja banting tulang kok ngono. Arek 20 juta, Pak. Tapi yo opo? Kok bisa gitu loh menghabiskan uang segitu banyak itu dalam 1 bulan? Yo ndak tahu. Ditek to kayak apa coba? Ya Allah. Wong ndak biasa nyekel duit gede. Bingung entekno yo apa. Makanya saya itu ndak pernah tutup wong pendapatan kas segini terus mau dihabiskan kayak apa? Ndak tutup. Ya apa cara ya? Ndak ngerti. Maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan cara berpikir orang itu beda-beda. Cuma khusus untuk wanita tetap harus diarahkan sak kena-kenai. Nanti akan ada kebeli-beli biasa. Memang harus dibenarkan terus. Harus diarahkan. Makanya orang yang laki kudu belajar. Ojo sampai kalah di sing wedok ngetokno dalil, sing lanang enggak ngerti dalil. Terus ya bagaimana Ustaz? Istri saya lebih tahu dalilnya dulu. Apa enggak belajar dhisik? Dalile. Kenapa kok modelnya seperti itu? Nah, maka kemudian nek bojone nuntut gawe dalil iki al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oh niku dikon golek nafkah. Tadi ditalili ambek bojone. Ya Allah, sing lanang kalah pinter ambek bojone. Ya iku maneh. Repot nek ngono carane. Terus sudah pokoknya kerja saja, enggak usah ribut dalil, percuma diajari kata-kata enggak hafal. Pokoknya dilakoni lah. Tetap ada arahan, bukan pas lepas cul enggak. Kemudian hadis selanjutnya yang ketiga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rawahu Muslim. Nah, ini doa yang populer insyaallah di antara kita, cuma mungkin kadang kurang dipraktekkan. Dadi nek yo iling doa itu. Cuma jarang-jarang diwaca. Doanya Allahumma inni as'alukal huda. Kata Ibnu Mas'ud, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sering berdoa ini. Ya Allah, saya meminta huda, minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Orang yang diberikan petunjuk mengerjakan segala sesuatu itu seakan-akan dia sudah ngerti. Ini bakalan ini, sesuai prediksi. Karena dia sudah dikasih petunjuk. Kemudian minta selanjutnya wattuqa, dan minta takwa kepada Allah Ta'ala. Dijaga takwanya oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua wal afaf. Jangan sampai hidup biasa jaluk-jaluk.
Minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah jadikan saya pribadi yang terhormat. Sampai hina, dilihat oleh orang lain kok orang hina luar biasa. Ini minta afaf, minta kehormatan daripada Allah Ta'ala, diberikan kehormatan dari Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala suci. Kemudian yang selanjutnya minta kepada Allah Ta'ala wal ghina, diberikan kecukupan oleh Allah Ta'ala. Jadi sugih itu Allah Ta'ala itu enak, tapi nek sugih itu wong kadang-kadang kurang seru. Tapi nek dari Allah Ta'ala mesti seru. Nah, maka kemudian doa ini populer sebenarnya, cuma mungkin kadang-kadang masih kurang dipraktekkan. Nah, ini bekal seminggu ke depan PR iki mau kon boco. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina, berapa kali sebanyak-banyaknya jaluk ambil Allah Ta'ala. Minta hidayat, minta takwa, dijaga tetap dalam keadaan bertakwa, minta kehormatan daripada Allah Ta'ala sehingga orang lain yang delok kene iku ngajeni, diajeni, dihormati oleh orang lain. Kemudian yang selanjutnya wal ghina, dicukupi oleh Allah Ta'ala kebutuhan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.